Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diva Alfia Yulia dengan NPMG 1A024110. Pada video kali ini saya akan membuat tugas kedua praktikum basis data lanjut. Pada tugas ini saya akan menampilkan penggunaan alias tabel, alias kolom, operator AND, OR, dan NOT, serta pembuatan trigger yang menggunakan old dan new saat terjadi proses update. Berikut kode yang akan saya buat. Oke, jadi berikut database yang sudah saya tampilkan, sudah saya tulis ketik tadi. Di sini saya menggunakan database reservasi hotel, database yang pada praktikum pertama yang sudah saya gunakan. Di sini ada pertama di sini ada kode create database reservasi hotel, terus ada use reservasi hotel. Create database reservasi hotel ini digunakan untuk membuat database baru dengan nama reservasi hotel. Database ini akan menyimpan seluruh tabel sistem reservasi hotel. Lalu di sini ada use reservasi hotel, digunakan untuk memilih atau mengaktifkan database tersebut nanti akan untuk semua perintah berikutnya dijalankan di dalam database ini. Ini bisa kita run. Nah, setelah itu di sini terdapat kode create tabel tamu yang berisi ID tamu, in, primary key auto increment, uh, ID ini ID tamu. Di sini ada ID tamu, lalu di sini ada primary key, itu artinya untuk mengunci utama, lalu di sini ada auto increment, artinya itu untuk nomornya nanti bertambah otomatis. Lalu di sini ada nama varchar. Saya menggunakan varchar 100 itu untuk nama ini itu untuk menyimpan nama tamu nanti. Lalu di sini ada nomor telepon menggunakan varchar 15 itu untuk menyimpan nomor telepon. Lalu di sini ada email menggunakan varchar 100, alamat menggunakan varchar 200. Nah, alamat ini untuk menyimpan alamat nanti. Lalu tabel ini tuh berfungsi untuk menyimpan data tamu. Lalu di sini ada insert into tamu, ada isinya itu nama, nomor telepon, email, alamat, dan values. Nah, insert into ini berfungsi untuk memasukkan data ke tabel tamu. Lalu values ini tuh untuk nilai yang akan dimasukkan. Nah, ini ada contohnya. Contohnya itu nama itu Dina, terus ada nomor telepon, emailnya dina@email.com, lalu di sini ada alamatnya itu berasal dari Jakarta. Nah, di sini bisa kita select bagian create tabel tamu tadi. Lalu kita bisa select juga bagian insert into. Nah, untuk menghasilkan tabel atau menampilkan semua kolom tadi dari tabel tamu tadi, kita menggunakan select from tamu. Kita bisa men-select bagian ini. Nah, maka muncullah isi dari data tabel tamu tadi itu ID tamu seperti ini. Ada ID tamu, ada nama, nomor telepon ini, ada email, dan ada alamat. Maka inilah hasil dari tabel tamu tadi. Nah, lalu di sini juga ada create tabel reservasi. Di sini juga ada tabel reservasi yang berisi ID reservasi in primary key auto increment. Lalu ada ID tamu menggunakan in, itu menghubungkan ke tamu. Lalu ada tanggal check in, itu menggunakan date, itu tanggal kita masuk hotel. Lalu di sini ada tanggal check out, itu tanggal keluarnya. Lalu di sini ada total bayar menggunakan desimal, itu total pembayaran. Nah, lalu di sini ada status reservasi. Status reservasi ini contohnya seperti proses dan selesai. Lalu di sini ada foreign key, ID tamu, reference tamu, ID tamu. Ini tuh untuk menghubungkan tabel reservasi dengan tabel tamu. Yang artinya itu satu reservasi pasti milik satu tamu. Nah, ini berfungsi untuk menyimpan data pemesanan kamar hotel. Lalu di sini ada insert into juga, insert into reservasi. Isinya ID tamu, tanggal check-in, tanggal check-out, total bayar, status reservasi, dan menggunakan values. Seperti ini contohnya ID tamunya 1, tanggal check-innya tahun 2026, bulan 4, tanggal 16. Tanggal check-outnya 2026, bulan 4, tanggal 20. Total bayarnya itu 700.000 dan status reservasinya selesai. Ini bisa kita run seperti tadi, create tabel reservasi. Lalu kita run juga bagian insert into. Nah, untuk menghasilkan tabel tabel reservasi tadi, kita menggunakan select from reservasi, maka nanti akan muncul tabelnya. Nah, seperti ini. Sesuai dengan tabel reservasi tadi, ada ID reservasi, ada ID tamu di tabel juga ada tanggal check-in, tanggal check-out, total bayar, dan status reservasi. Nah, selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan kode alias tabel. Alias tabel itu, di sini ada kode select, titik bintang, ada from tamu as t. Jadi as ini tuh untuk memberi nama singkat dari tabel tamu tadi, ini tuh alias tamu. Terus ini ada from tamu as. Ada from tamu as t. Biasanya itu digunakan untuk agar query itu lebih singkat. Jadi itu fungsinya itu untuk mempermudah penulisan query. Mari kita coba.
select. Nah, seperti ini. Dari ID tamu tadi, kita itu bisa mempermudah penulisan query. Nah, lanjut ada alias kolom. Alias kolom ini itu berfungsi untuk membuat tampilan hasil query itu lebih rapi dan mudah dibaca. Jadi di sini ada RID reservasi, as kode reservasi, ada R total bayar, S total bayar, ada R status reservasi, ada as status, from reservasi as R. Jadi itu as itu tuh untuk mengganti nama kolom saat ditampilkan, tidak mengubah nama asli di database. Jadi mari kita coba. Nah, ini kodenya. Jadi dia itu jadi kode reservasi. Yang tadinya ID reservasi jadi kode reservasi. Ada total bayar jadinya total bayarnya huruf besar kapital di awal. Lalu ada status reservasi menjadi status. Tapi ini tuh tidak mengubah nama asli di database. Nah, selanjutnya di sini ada kode N. N itu berfungsi untuk N ini tuh di sini ada kode N select bintang from reservasi where total bayar 500 and status reservasi itu selesai. Jadi N itu untuk kedua kondisinya itu harus benar. Jadi artinya itu total bayarnya itu lebih dari 500.000 dan statusnya selesai. Jadi di sini tuh harus kita coba select bagian ini. Kita coba select terlebih dahulu. Nah, jadi hasil dari tabelnya nanti itu harus yang total bayarnya itu harus lebih dari 500.000 dan harus yang statusnya selesai. Jadi contohnya seperti di reservasi ini tadi, Nah, jadi saat mengeluarkan tabel, maka untuk N itu maka dia mengambil data yang harganya itu lebih dari 500.000 dan yang berstatus selesai seperti contohnya ini. Nah, ini yang ke satu dan yang ketiga. Kenapa yang kelima tidak diambil? Karena dia kurang dari 500.000 dan di sini cuma 300.000. Jadi dia diambil yang di atas 500.000. Nah, selanjutnya di sini ada kode OR. Kode OR ini salah satunya kondisinya boleh benar. Jadi artinya itu alamat Jakarta atau Bandung. Dan itu alamat Jakarta atau Bandung. Kita coba select dulu. Kita coba run dulu. Nah, jadi di sini tuh nanti akan ada jadi di sini muncul seperti ini kodenya. Salah satu kondisinya itu tuh boleh benar. Itu alamatnya itu Jakarta atau di Bandung. Nah, lalu di sini ada kode note. Selanjutnya ada kode note. Kode note ini kebalikan dari kondisi. Jadi artinya itu menampilkan data yang statusnya bukan yang statusnya selesai. Kita coba. Nah, jadi di sini yang bukan selesai. Jadi di sini akan menampilkan di tabel ini akan menampilkan data yang isinya itu bukan selesai. Yang statusnya itu bukan selesai. Jadi itu tuh kebalikannya. Jadi nanti bakal muncul seperti proses. Yang selesai itu tidak masuk ke dalam tabel. Jadi yang masuk ke dalam tabel itu statusnya itu proses. Nah, selanjutnya di sini ada tabel log reservasi. Tabel ini isinya itu ada ID log in auto increment primary key, ada ID reservasi in, status lama varchar 50, status baru varchar 50, waktu perubahan date time. Nah, ini tuh tabel ini tuh untuk membuat tabel ini untuk digunakan untuk mencatat perubahan status reservasi. Fungsinya itu seperti riwayat perubahan. Nah, di sini juga ada create trigger. Ini tuh membuat trigger after update reservasi itu tuh untuk berjalan setelah data diupdate. Lalu ada for each row itu berlaku untuk setiap baris yang diubah. Nah, lalu di sini tuh ada uh, old itu data sebelum diubah, ada new itu data setelah diubah, ada now itu waktu saat perubahan. Fungsi trigger ini itu untuk setiap kali status reservasi diubah otomatis tersimpan ke tabel log reservasi. Lalu di terakhir itu ada update reservasi, ada status reservasi itu dibatalkan, where ID reservasi untuk mengubah status reservasi nomor 2 ini menjadi dibatalkan. Status reservasi ini yang kedua ini kan proses, jadi itu bakal diubah menjadi dibatalkan. Trigger akan otomatis mencatat perubahan ini. Jadi kita bakal coba select bagian ini. Ini kita mencoba untuk di sini kita coba untuk ini sudah di run bagian ini. Nah, lalu kita run bagian ini.
Nah, jadi, mmm, eee, untuk di ID reservasi yang kedua tadi, yang status lamanya itu proses, kita update menjadi dibatalkan, yang dari, statusnya itu proses, itu menjadi dibatalkan. Dengan kita menggunakan kode update reservasi tadi, kita menggunakan kode-kode yang ini tadi, create tabel reservasi, terus create trigger, dan update reservasi, ini dibatalkan, itu kode yang kedua. Lalu untuk menampilkan tabelnya kita menggunakan select from log reservasi tadi, yaitu ini. Maka muncullah tabelnya seperti ini. Nih, kita lihat ini tuh yang tadinya itu status lamanya itu proses, menjadi status barunya itu kita batalkan. Sekian video tugas Basda lanjut praktikum kedua saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.